satu dari seluruh daerah di Provinsi Riau. Yang saya hormati Wakil Rektor 4 Universitas Terbuka beserta jajaran, dan alhamdulillah saya hormati, yang saya banggakan staf UT Pekanbaru, tim dari Reksian, tim dari Sosprom, dan alhamdulillah semua bisa hadir pada pagi hari ini. Izin saya menyapa dari UT Pekanbaru untuk bisa live secara virtual dengan Bapak Ibu semua, yang pada mulanya memang kita mulai baru sedikit, namun ke depan dari forum komunikasi pondok pesantren seluruh Provinsi Riau yang jumlahnya 304, kita bisa hadir berkumpul secara tatap muka. Nanti akan saya coba set waktunya, insya Allah COVID sudah mereda dan alhamdulillah ini barokallah, kita menciptakan santri-santri yang memang sarjana atau master dan bisa bergelar seorang doktor dari Universitas Terbuka, itu suatu kebanggaan, dan nanti akan mengabdi di pondok pesantren Bapak Ibu menjadi estafet penerus dari para kiai semua. Dan alhamdulillah adik-adikku yang di belakang para kiai, saya juga merasakan dulu 94 sampai tahun 2006 tahun saya di pondok pesantren Assalam Sukoharjo Solo, dan alhamdulillah adik saya juga tamatan pondok pesantren dan sekarang sedang pasca sarjana di Kairo, Mesir. Dan insya Allah tahun depan selesai. Mantap. Ya, alhamdulillah menjadi penerus pondok pesantren di Muhammadiyah Kudus, almarhum Bapak yang mendirikan, dan saya pun aware tentang pondok pesantren karena saya merasakan betapa ritme pondok pesantren itu dibangun dari bawah, keringat, sodakoh, semua kita create, tidak ada mikir anakku nanti makan apa, anakku sekolah apa, tapi disitulah keajaiban, di mana kita menjunjung agama Allah, selalu ada jalan yang dibuka lebar-lebar, pintu rezeki datang dari mana saja. Itu yang selalu saya belajar dari para kiai, dan saya di Pekanbaru, saya alhamdulillah mempunyai sahabat seorang kiai, dan memang memberi dorongan, memberikan motivasi spiritual maupun pengalaman-pengalaman hidup, dan itu saya gali semua, insya Allah. Saya mempersilahkan Pak Rahmat Budiman menyapa untuk para kiai karena waktunya sangat terbatas. Setelah ini akan ada rapat senat. Monggo Pak Rahmat Budiman. Terima kasih Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mujahidin, SAG Mage, Ketua Pondok Pesantren se-Provinsi Riau. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia dan sangat terhormat bisa bertemu muka secara jarak jauh dengan para kiai ini. Pak Iqbal, saya tentu berharap saya bisa satu saat nanti bertemu langsung. Saya sangat senang bertemu dengan para kiai karena waktu yang terbatas, terpaksa pertemuannya ini agak waktunya dipercepat gitu Pak. Saya pengennya sih agak lama, lebih lama gitu, karena kalau berkumpul dengan kiai seperti halnya ada ungkapan berkumpul dengan penjual minyak wangi akan ikut wangi. Saya berharap berkumpul dengan kiai, saya dapat karomah ini dengan para kiai ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau Pak Iqbal tadi itu pesantren, saya casingnya sering disangka non muslim Pak kalau tidak pakai peci. Saya sering disangka non muslim ini kalau kemana-mana. Insya Allah, saya dulu juga pernah pesantren juga, tapi saya sebutnya santri kalong Pak. Kiai, karena di tempat tinggal saya dulu ada pesantren kecil diasuh oleh seorang kiai kampung namanya. Alhamdulillah sedari SD
menjadi santri kalong nih. Jadi seperti yang diungkapkan Pak Direktur, Pak Iqbal, mudah-mudahan kita UT dan seluruh pesantren di Riau ini kita bisa bekerja sama. Teman-teman, para santri bisa menempuh pendidikan formal dan non formal sehingga bisa menambah wawasan, menambah ilmu, karena saya yakin orang yang mencintai ilmu itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan belajar di UT itu menjadi suatu sarana, sebuah sarana untuk mendapatkan ilmu tambahan selain tadi ilmu langit yang tadi Pak Dr. Iqbal sampaikan. Saya sangat menyambut baik Pak Kiai, Pak Iqbal, kerjasama nanti pesantren se-Riau, bukan hanya se-Riau nanti itu, seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kerjasama dengan para kiai ini juga akan mendapat keberkahan bagi usaha terbuka pada umumnya. Sekali lagi saya menyambut baik, saya merasa terhormat bisa bermuwajahah dengan Bapak Kiai semua di sini. Insya Allah satu hari saya bisa silaturahim langsung ke pondok para kiai yang hadir di sini. Demikian Pak Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, Pak Iqbal, mungkin belum, masih unmute itu. Ya, Pak Direktur masih unmute. Terima kasih Pak WR4. Kita akan mendengarkan paparan dari Prof. Mujahidin untuk menyapa para kiai dan memperkenalkan secara umum forum komunikasi pondok pesantren yang jumlahnya sangat luar biasa, sehingga kita semua menjadi sebuah saudara yang memang ya nuansa-nuansa yang memang yang sangat baik. Dan alhamdulillah saya juga ingin mendengar kuliah pagi dari seorang guru besar kita, Prof. Mujahidin. Saya kemarin kuliah banyak tentang ilmu agribisnis, luar biasa ini, lintas sektor. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah min yaumina hadha ila yaumil bi'athah wa yaumin nahdah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Terbuka di Jakarta. Salam buat sahabat saya, Rektor UT, Pak Ojat Sudrajat, sama-sama pengurus Pergunu Pusat di Mojokerto. Bu Ace, Pak Direktur UT Pekanbaru, terkhusus salam takdim saya kepada seluruh Buya, Kiai, Ustadz, pimpinan pondok pesantren dalam organisasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Riau yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita di 10 hari ketiga bulan Sya'ban, ya. Yang sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
wa ballighna umurana ila syahri Ramadan al-mubarak. Amin ya rabbal alamin. Pondok pesantren itu merupakan fakta historis, bukan ahistoris seperti banyak disinyalir oleh orang. Sebagai fakta historis, pondok pesantren itu merupakan pendiri bangsa ini. Salah satu pilar pendiri bangsa ini adalah kaum santri, kaum kiai, yang kalau oratornya Kiai Haji MZ itu kalau nggak percaya, bongkar tuh kuburan para pahlawan. Nah, itu insya Allah para kiai haji banyak ada di sana, pengasuh pondok pesantren. Dan pondok pesantren itu merupakan fakta historis yang tak bisa dibantah, merupakan embrio lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum orang kenal klasikal, sebelum kenal sekolah, orang kenalnya pengajian serambi di masjid, di surau, di langgar, dan lain sebagainya. Artinya, naqlut turoth, transfer of knowledge, ya, itu berjalan secara simultan oleh para ulama melalui pondok-pondok pesantrennya. Ya. Oleh karena itu, kami dari pengasuh, pengelola, santri, dan keluarga pesantren merasa sangat berbahagia tatkala tahun 2015. Ya, itu pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober itu sebagai Hari Santri Nasional. Yang kita tunggu sudah hampir 70 tahun Indonesia merdeka, santri mendapatkan tempat. Nah, sejak tahun 2015 itulah maka eksistensi Forum Komunikasi Pondok Pesantren, di mana saya dilantik waktu itu, di Provinsi Riau kita mulai bergerak, sehingga Pak Iqbal, Pak Rahmat, dan Bu Aceh, kita memiliki kegiatan tahunan yang sanggup memobilisasi massa sampai 15-30 ribu orang dalam satu kali upacara setahunnya. Pertama tahun 2016 itu di dalam kantor gubernur dengan menghadirkan Bapak Menteri Tenaga Kerja Halim Dakhiri waktu itu. Permintaan teman-teman, ada nggak santri jadi tokoh nasional? Alhamdulillah ada, menteri. Bahkan sekarang ini sudah ada santri yang jadi tokoh RI 2, ya, Pak Yai Ma'ruf Amin. Alhamdulillah juga pernah kita undang ke Riau di Winsuska Riau pada waktu itu. Artinya apa? Bahwa pondok pesantren sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia pendidikan ini grow toward advance, terus berkembang dan selalu ingin maju. Nah, akan halnya dengan acara Indonesia Terbuka pada pagi hari ini, saya sebagai ketua berpikir keras bagaimana ini peningkatan kualitas asatid dan pondok santri, terutama alumninya, dalam menyikapi berbagai macam regulasi pemerintah. Ya. Ada dua kesulitan besar pondok pesantren ketika berhadapan dengan regulasi nih Pak Iqbal. Yang pertama, pemerintah selalu berpikir formal. Berpikir formal artinya apa? Bahwa yang mengajar itu wajib hukumnya sarjana. Sementara semua potensi yang ada di pondok itu ya kiainya, ya alumninya, itu ilmunya sudah matang-matang semua. Cuma terkendala aspek legalitas ini. Ya. Mau kuliah keluar pondoknya, mau kuliah di dalam belum ada sarananya. Nah, oleh karena itu pertemuan hari ini menurut saya merupakan sebuah solusi progresif untuk pondok pesantren kita para kiai, bahwa dengan UT nanti yang prodinya itu multidimensi, bukan hanya prodi agama, ya. Jadi kalau mau bahasa Inggris, mau
matematik, fisika, kimia, biologi yang selama ini menjadi kendala utama bagi pondok pesantren untuk mencari atau rekrutmen gurunya. Tapi insya Allah 4 tahun ke depan, kalau kita mulai tahun ini Pak Iqbal, saya yakin dan percaya keluhan kekurangan guru itu dari pondok pesantren itu bisa kita tutupi dengan alumni atau guru yang sekarang ini akan kita kuliahkan melalui UT. Ya, artinya apa? Secara keilmuan pesantren itu bisa mumpuni dan regulasi pemerintah bisa kita penuhi bahwa hak-hak guru yang mengajar, apakah itu sertifikasi, apakah itu intensif, semua mempersyaratkan adanya persyaratan minimum, yakni gelarnya sarjana. Kesulitan yang kedua, ya terus terang saja, keluhan dari banyak pihak itu kalau kuliah ya biaya. Maka saya yakin dan percaya, saya sudah bisik-bisik dengan Pak Iqbal, insya Allah para kiai biaya kuliah di UT itu sangat-sangat terjangkau. Bahkan kalau kita pikir-pikir lebih mahal sekolah TK dibandingkan dengan UT. Ini luar biasa nih progresnya. Dan prodinya bisa banyak sekali pilihan. Yang perlu saya ingin sampaikan adalah tulisan dari seorang ilmuwan Islam. Ya, orang nyebutnya orientalis. Orientalis itu orang barat yang kenal dengan Islam. Tapi kalau orang Islam yang kenal dunia barat disebut dengan oksidentalis. Jadi kalau saya ini kalau di Amerika disebut dengan oksidental. Oksidentalis artinya orang timur yang kenal dengan dunia barat. Nah, ini orang barat kenal dengan dunia Islam timur. Namanya Karel Astembring. Itu ada bukunya Sekolah, Madrasah, dan Pesantren. Dalam salah satu bab kalimatnya ini gini Pak Abu Yazid. Kiai yang dokter andus. Kiai yang dokter andus. Itu maknanya apa? Perkembangan dunia ilmu pesantren itu begini. Tahun 70 ke bawah. Jadi 70, 60, 50, 40 atau sebelum merdeka, masyarakat waktu itu sangat yakin dengan keilmuan pesantren. Maknanya apa? Asalkan orang sudah tamat Lirboyo kayak Yai Abu Yazid, tamat Tebu Ireng, ya ada Tebu Ireng 4 ada di sini lagi bergabung. Tamat Gontor, tamat Manyar, tamat Trenggalek, Pacitan, Tambak Beras dan sebagainya. Itu orang sudah yakin. Tamat mana? Tamat Tebu Ireng sudah selesai. Sudah bermanfaat. Ya, karena ayah saya itu pernah jadi pegawai negeri, tamat Tebu Ireng, cuma dikasih UGA saja, ujian guru agama jadi PNS zaman itu. Saking orang yakinnya orang dengan pesantren. Tapi tahun 70 ke atas, 70, 80, 90 sampai tahun 2000-an, nampaknya tidak cukup hanya dengan kelas 6 madrasah aliyah pesantren atau mu'alimin. Tidak cukup. Dunia pondok mulai menggeliat, maka mulailah ada kiai yang... Jangan ngantuk ya, di depan ini, sesorot ngantuk. Ya, jadi tidak hanya kiai haji, tapi tetap doktorandus kiai haji, baru mantep. Ya, doktorandus kiai haji. Wah, makanya ada tulisannya kiai yang doktorandus. Ada fenomena bahwa di pondok pesantren itu peningkatan grade pendidikan itu juga menjadi cita-cita para pengelola pondok. Nah, alhamdulillah dengan gelar-gelar itu sekarang banyak kiai-kiai yang punya gelar bukan hanya doktorandus tapi juga magister, doktor, bahkan profesor. Kayak Wapres kita Pak Yai Maruf Amin itu profesor, doktor, kiai haji, lengkap banget ya. Nah oleh karena itu perkembangan dunia pondok seperti sekarang ini dengan adanya UT, saya pikir ada solusi terbaik bahwa alumni pondok kita tidak keluar dari pondok, dia tetap bisa belajar ilmu pondok, tetap bisa mengabdi di pondok, tapi hak kesarjanaannya bisa dibantu oleh Pesantren Terbuka. Dan juga dengan para kiai dan pengasuh yang lainnya. Oleh karena itu, saya menyambut baik pertemuan hari ini Pak Iqbal, Pak Rahmat, Bu Aceh. Mohon nanti di Riau akan kita data
pesantren-pesantren mana yang bersedia untuk di di program UT dan informasi yang dari Pak Iqbal, kita bisa kuliah di pondok kita masing-masing dengan peserta dari alumni dan guru-guru kita yang belum memperoleh gelar sarjana. Saya pikir itu pengantarnya Pak Iqbal dan seluruh kiai, mudah bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini menjadi sebuah gambaran atmosfer yang baru bagi pondok pesantren. Selama ini kita terkendala paradigma pemerintah yang harus berpikir formal. Nah, kemudian ada kendala juga kuliah harus keluar daerah, keluar dari pondok dan harus tinggal di sekitar kampus. Dan alhamdulillah UT hadir untuk mengakomodir itu semua. Kuliah tanpa harus meninggalkan pondok, kuliah tanpa harus stay di suatu daerah di luar kota yang jauh, dan semua para santri, para asatid masih bisa menggali ilmu dengan terus mengabdi di pondok pesantren, sehingga dua-duanya akan kita dapat ilmu langit maupun ilmu formal yang diminta oleh pemerintah untuk legalitas, karena memang bagaimanapun saat ini pemerintah sudah sangat bagus, sangat berubah. Ada BOS untuk pondok pesantren. Tidak ada itu selama ini ya Prof ya? Iya, nggak ada. Pondok pesantren. Kemudian kemudahan-kemudahan, semua alhamdulillah sama Allah dibuka lebar-lebar. Kita memanfaatkan, berpikir positif, berpikir masa depan, sehingga kita tinggalkan generasi-generasi yang memang kompeten di bidang ilmu dunia dan ilmu langit, sehingga semua bisa kita bawa ke Indonesia yang jauh lebih baik. Setelah ini saya akan mencoba memaparkan dari apa itu UT. Nanti slide akan ditampilkan Pak Irwanjar. Pak Irwanjar, silakan ditampilkan slide-nya. Nanti setelah saya tampilkan, Pak Irwanjar juga akan memaparkan bahwa mendaftar ke UT itu tanpa harus datang ke kantor UT. Cukup siapkan scanner, siapkan PC komputer di pondok pesantren, semuanya hanya kita upload. Syarat-syaratnya apa saja nanti akan jelaskan Pak Irwanjar, caranya bagaimana. Kita butuh satu operator, begitu juga nanti pada saat kuliah, itu teman-teman fully online bisa, fully tatap muka juga bisa, nanti akan kita kirim tutornya ke pondok pesantren Bapak Ibu semua. Oke, Universitas Terbuka, ini UT Pekanbaru dan kita tersebar, next Pak Irwan, di 39 kantor di seluruh Indonesia. Jadi kantor UT Pusat ini ada di Pondok Cabe, Pak Rahmat sekarang dan Bu Aja ada di UT Pusat di Rektorat, ada di gambar tengah rektoratnya. Next Pak Irwan. Nah, kemudian 40 kantor, 39 kantor PBJ, termasuk UT Pekanbaru dan 1 layanan luar negeri. Jadi mahasiswa kita tersebar di 42 negara yang semuanya adalah pekerja migran yang ingin meningkatkan kompetensi. Mereka yang bekerja di luar negeri pengen kuliah, pulang bawa sarjana. Kita yang stay di Indonesia, stay di pondok-pondok, paling tidak kita juga bisa seperti tadi. Profesor, doktor Andus atau Kiai Haji. Nah, itu baru luar biasa. Kalau embel-embelnya ada Kiai Haji, sepertinya wah, apa yang dikatakan, apalagi seorang guru besar, selalu kalau dipublikasikan di jurnal yang berimplikasi baik, akan kita kutip menjadi sebuah teori. Betul nggak, Prof? Betul, sangat betul. Sitasi nama. Iya, kita sitasi. Ya, oke. Siap. Lanjut Pak Irwan. Nah, UT itu perguruan tinggi yang ke-45 diresmikan oleh Presiden RI pada tahun 1984 berdasarkan Kepres nomor 41 1984. Berarti UT sekarang usianya sudah
37 tahun. Ya, hampir 37 tahun dan memang kita ulang tahunnya di 4 September. Yang paling belum saya lupakan ulang tahun UT 4 September 2019 sebelum Covid, UT mendapatkan mandat dari Kementerian Pendidikan oleh Ristek Dikti waktu itu untuk membuka program studi S3, Doktor Ilmu Administrasi Publik dan Doktor Ilmu Manajemen. Saat ini sudah berjalan 2 angkatan, 1 sedang matrikulasi. Ikut Pak Prof. Pengajarnya dan alhamdulillah ini yang satu-satunya S3 yang bisa jarak jauh hanya di UT. Jadi Bapak Ibu para kiai asyatid yang sudah master bisa menambah ilmunya menjadi seorang doktor sehingga nanti gelarnya itu Doktor Kiai Haji Abu Yazid. Abu Yazid. Siap pertama. Siap pertama. Itu. Siap pertama. Tonton dulu ya Abu Yazid itu, Pak. Iya. Siap pertama. Ya, saya lanjutkan. Jadi UT dirancang untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada di seluruh tanah air untuk kepentingan mahasiswa dimanapun mereka berada. Contoh begini, kita punya program studi agribisnis, itu ada konsentrasi pertanian, peternakan, dan perikanan. Prakteknya kita bisa bawa teman-teman instruktur untuk ke kebun kelengkeng yang ada di Kampar Kiri. Kemudian di Siak punya hasil apa yang ikan. Nah, itu nanti kita akan praktek di lapangan dan kita bekerja sama dengan Universitas Winsuska dan UNRI, Universitas Riau di laboratorium basah sehingga mahasiswa yang akan laboratorium praktikum kita bisa praktikum di sana dan beserta instrukturnya semua kita siapkan. Jadi jangan cemas, praktikumnya di mana yang untuk laboratorium basah. Kalau yang laboratorium kering, kita bisa praktek tuton, namanya laboratorium kering, praton, yaitu dengan BIMON, bimbingan online. Nah, next Pak Irwan. Kemudian pengertian terbuka dan jarak jauh. Ini kadang menjadi sebuah salah kaprah ya, bahwa kelas jauh, tidak. UT bukan kelas jauh. UT adalah pendidikan terbuka dan jarak jauh difasilitasi oleh bahan ajar, cetak maupun non-cetak. Jadi nanti akan kita kirimkan bahan ajarnya sesuai dengan rumpun ilmunya, sesuai dengan mata kuliahnya. Satu mata kuliah, beberapa bahan ajar atau satu bahan ajar yang berkesinambungan dan di situ sudah kita sesuaikan, dirancang oleh orang-orang yang memang ahli di bidang itu sehingga nanti yang akan diujikan kompetensinya juga ada di situ. Kemudian untuk bagaimana cara masuknya, siapa targetnya? Mahasiswa UT harus menempatkan ke jenjang SMA atau sederajat atau paket C atau aliyah. Jadi nggak ada masalah. Yang penting ada ijazahnya dan dilegalisir basah. Kemudian nanti akan kita upload. Itu sudah diakui. Jadi UT sangat fleksibel ya. Dari nggak perlu harus tes masuk. Walaupun sekarang kita sedang ikut SMBTN. UT menjalankan SMBTN untuk para yang ada di Jawa Barat. Ada beberapa program studi yang kita akomodir untuk di SMBTN kan, dan itu banyak yang mendapatkan beasiswa nantinya. Jadi UT juga punya beasiswa peningkatan potensi akademik. Jikalau IPK-nya di atas 3, dan grafiknya itu naik setiap semesternya. Dan kita juga punya beasiswa CSR dari mitra-mitra UT. Insya Allah Bapak Ibu, jikalau nanti akan saya silaturahim ke pondok pesantren Bapak Ibu, insya Allah Bapak WR4, jika ada slot CSR 1 kelas atau 2 kelas, nah kita akan coba pilot project di dalam suatu pondok pesantren mana atau kombinasi, insya Allah semuanya. FKPP siap. Akomodir. FKPP siap. Nah, Alisa juga siap. Karena ada beasiswa dari CSR dan dari pemerintah sekarang punya KIP kuliah. KIP kuliah kita juga Pekanbaru dapat 1 slot
KIP kuliah, jumlahnya 25 orang, yaitu akuntansi keuangan publik. Kita tentukan prodinya. Ada prodi juga nanti yang lagi tren sekarang adalah ekonomi syariah. Mudah-mudahan kalau kita punya CSR dan ada pesertanya di Pondok Pesantren Bapak Ibu semua, kita coba prodi ilmu ekonomi syariah itu wow. Prodi yang memang benar-benar kekinian saat ini. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk Fakultas Sains dan Teknologi itu ada teknologi informasi maupun program studi perencanaan kota dan wilayah, agribisnis, wow, sangat banyak sekali. Next Pak Irwan. Kemudian ciri khas belajar jarak jauh itu belajar mandiri atau dari tanpa bantuan dari dosen atau tutor, dan kita juga punya skema sistem paket semester plus tutorial tatap muka. Jadi full tutorial tatap muka. Jadi tutornya pun kita kirim yang tutor terdekat dari Pekanbaru yang sesuai dengan rumpun ilmunya, sehingga tutor itu bisa memberikan tutorial di lokasi tutorial. Jadi para santri tidak perlu harus keluar, dan saya yakin fasilitas yang ada di Pondok Pesantren mumpuni untuk itu, mulai dari untuk penunjang pembelajaran maupun ruang yang nyaman, untuk S2 juga bisa. Semuanya insya Allah bisa kita akomodir. Kemudian mahasiswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, dengan kecepatan belajar yang dapat diatur sendiri. Nah, ini jangan disalahartikan. Sebelum teman-teman ini bisa belajar mandiri, kita akan latih namanya PKBJJ dan orientasi studi mahasiswa baru. PKBJJ adalah pelatihan kesiapan belajar jarak jauh. Nanti akan kita ajari bagaimana sistemnya UT, websitenya UT, suplemennya UT, bagaimana membaca cepat dan merekam hasil baca. Ada SQ3R, survei, question, read, research, and review. Kita akan coba latih praktek langsung secara virtual maupun secara tatap muka jika sudah normal. Dan itu jumlahnya 70 orang di dalam suatu pondok pesantren. Insya Allah kita akan beri pelatihan untuk itu. Saya yakin di pondok pesantren juga ada fasilitas laboratorium komputer atau laptop yang terhubung dengan internet, sehingga langsung bisa kita praktekkan, karena fitur-fitur UT sangat banyak sekali, dan kita bekerja sama dengan Microsoft Indonesia. Mahasiswa mendapatkan akun Microsoft e-kampusnya yang mendapatkan fasilitas untuk presentasi, Excel, dan semua berbasis web dan secara cloud. Cloud-nya kurang lebih 1 terabyte. Next Pak Irwan. Ya, ini keunggulannya adalah tidak ada batasan, mudah diakses, kemudian sangat terjangkau biayanya, fleksibel, bebas memilih paket non-semester atau satu persatu atau sistem paket full TTM. Asumsinya seperti ini. Untuk program studi ilmu di FISIP, ilmu hukum, itu asumsinya dengan mengambil paket SIPAS non tutorial tatap muka itu biayanya 1,3 juta. Berarti sama pendaftaran 1,4 juta, sudah termasuk bahan ajar. Bahan ajar Bapak Ibu, begitu sudah kita bayarkan lembar informasi bayarannya, langsung otomatis akan dikirim ke alamat pondok pesantren di tempat Bapak Ibu semua. Nah, tempat para ustadz akan dikirim, namanya ini, NIM-nya ini, nomor teleponnya ini, akan dikirim langsung, dan dia bisa membuka bahan ajarnya untuk disurvei, kemudian dibaca, sambil membaca kitab-kitab dan tahfidznya tetap jalan. Itulah bahan ajar yang dibaca, dan itulah nanti akan di tutorial online kan maupun tutorial tatap muka kan, dan itulah yang nanti akan diujikan. Jadi sangat fleksibel sekali. Next Pak Irwan. Oke. Jadi nanti akan kita kenalkan website kita. Pak Irwan langsung ke website Pak Irwan. Website kita. Jadi untuk program studi kita bisa melihat di website saya. Jadi saat ini kita tidak menyebarkan brosur secara di www.ut.ac.id. Yes.
Nah, ini website kita. Kalau kita mau melihat akademiknya, kita lihat coba akademik di fakultasnya apa saja. Ya, contoh Fakultas Ekonomi. Klik. Fakultas Ekonomi itu ada banyak sekali program studinya. Ada ekonomi bangunan, manajemen, pariwisata, akuntansi keuangan publik, ekonomi syariah, dan magister manajemen, dan doktor administrasi, doktor ilmu manajemen. Kita back lagi FST Pak Irwan. Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, Fakultas Sains dan Teknologi ini ilmu-ilmu terapan, ada matematika, statistik, biologi, kemudian jurusan pertanian agribisnis, TEPANG, teknologi pangan, manajemen perikanan, kemudian jurusan tekniknya ada perencanaan wilayah dan kota, ada sisper informasi dan studi lingkungan. Nah, ini otomatis mengakomodir kebutuhan para asatidz yang menjadi pengajar di sana. Kemudian kita punya FKIP, kita coba FKIP untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ini yang dicari para poin pertama tadi sama guru besar kita. Regulasi pemerintah yang berkaitan dengan formal, karena ini asumsinya para guru ya harus tamatan FKIP. Nah, jadi untuk FKIP kita coba di akademisi, kemudian departemen. Oke. Ya. Nah, ini nanti kita bisa eksplor banyak sekali program-program studinya, ada S1 PAUD, S1 PGSD, maupun S1 guru biologi, fisika, kimia, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan, sangat banyak sekali. Karena UT yang kita jual tidak hanya yang ilmu nggak terapan saja, non terapan, tapi untuk FKIP variasinya sangat banyak. Ada S3-nya. S3-nya doktor ilmu manajemen dan doktor administrasi publik. Kita coba bagaimana tentang biayanya. Kita lihat dulu, nanti kita buka Pak Irwan, pasca.ut.ac.id Pak Irwan, untuk S3-nya. Nah, Pak Yai kalau mau lihat S3, kita brosurnya di pasca.ut.ac.id. Nah, ini ada program doktornya. Klik program doktor. Nah, di sini kita bisa melihat program studi yang kita tawarkan, berapa biayanya, semuanya sudah syarat-syaratnya ada. Insya Allah nanti kita akan komunikasi lebih lanjut Pak Yai by phone. Insya Allah akan saya jelaskan secara direct supaya lebih baik lagi ya, kita bisa silaturahim lah secara direct. Insya Allah ya. Jadi tahun depan karena tahun ini sudah berjalan materialnya, insya Allah tahun depan Pak Yai paling tidak punya persiapan untuk paling tidak skema disertasinya, skema perencanaan penelitiannya sudah kita arahkan duluan. Nah, kita kembali ke S1. Baik ke, nah, untuk biaya kembali ke www.ut.ac.id. Nah, biaya tentang UT ini ada di biaya. Nah, tentang UT itu Nah, itu biaya pendidikan. Itu ada SK rektornya. Semua biaya sudah include di sini sampai nanti pada saat selesai kita wisuda itu UT menerapkan uang kuliah tunggal. Jadi tidak ada pembayaran uang pangkal, uang gedung, semuanya sudah include di SPP. Sangat beragam, ya ada sampai jutaan lebih, kecuali untuk program studi S1 PAUD dan S1 PGSD atau S1 bidang ilmu. Nah, contoh begini, ada guru SD yang ngajar atau madrasah ibtidaiyah yang dia bukan dari fakultas keguruan, dia dari ekonomi murni atau akuntansi atau geografi atau sejarah. Dia menjadi guru SD, otomatis dia tidak akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah berupa sertifikasi
seorang pengajar, sertifikasi guru. Dia harus mengambil S1 pendidikan. Itu kita punya. Namanya S1 bidang ilmu untuk guru pendidikan dasar. Teman-teman yang dari swasta, ini informasi semua, dari swasta ke perguruan yang guru, tapi dia tidak punya sertifikasi sebagai seorang guru karena dia bukan program studi keguruan. Nah, ini ada PGSD masukkan BI, bidang ilmu. Ini SPP-nya 2,7 juta. Kalau PAUD, untuk bidang ilmunya, nah sekitar lebih mahal, 3.300.000. Itu yang paling mahal, karena dia selama 3 semester, mata kuliahnya full sistem paket semester, dan semua mata kuliah, 7 mata kuliah setiap semester ditutorialkan semua. Tapi ini jauh lebih murah dibandingkan SPP anak-anak sekarang yang memang sekolahnya sudah bersetara internasional. Nah itu Bapak para kiai. Nah, pendaftarannya bagaimana? Pendaftarannya insya Allah Pak Irwan coba dipresentasikan bagaimana cara daftarnya. Cukup di stay di pondok saja, nggak perlu harus berkas diantar ke Pekanbaru. Silakan Pak Irwan menjelaskan tentang sistem informasi akademik SIA UTACID. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak WR4, Pak R. Budiman, Bu Aceh, para kiai yang berada di Pondok Pesantren Seriau. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung, bisa mengenal UT lebih dekat. Tentunya mudah-mudahan nanti ke depan, baik itu dari pembinanya atau alumni santrinya bisa bergabung kuliah di UT. Nah, sedikit memaparkan terkait untuk pendaftaran mahasiswa baru. Nah, jadi untuk pendaftaran mahasiswa baru mulai semester kemarin UT sudah memperlakukan wajib online. Nah, jadi untuk sekarang itu tidak lagi sistem berkas dikirim ke UT Pekanbaru, jadi bisa didaftar secara online. Berkas semuanya di-scan, untuk persyaratan cukup mudah. Jadi untuk mahasiswa yang masukkan dari SMA sederajat, cukup fotokopi ijazah yang berlegis basah, terus fotokopi identitas, terus nanti ada formulir yang sudah disediakan di websitenya Universitas Terbuka. Nah, semua berkas itu di-scan, nanti di-upload ke laman aplikasi registrasi online di sia.ut.ac.id. Nah, sistem informasi akademik ya .ut.ac.id. Nah, untuk halamannya seperti tampilan di depan. Jadi untuk halaman defaultnya nanti akan otomatis aktivasi dan login. Nah, jadi di sini ada 3 menu besar, register akun, ada DNU. Nah, jadi untuk pendaftaran mahasiswa baru harus mengklik dulu register akun. Nah, di sini ada 2 menu. Nah, ada menu pendaftaran calon mahasiswa dan ada menu registrasi akun untuk mahasiswa UT. Sebelum melakukan pendaftaran ini, yang terutama itu mahasiswa harus memastikan dulu jenis layanannya yang akan diambil di UT dan jurusannya apa. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Iqbal, ada beberapa layanan yang UT berikan kepada mahasiswa, dan layanan ini juga berkaitan dengan kondisi di lapangan dan sistem pembiayaan. Nah, di UT itu ada namanya sistem paket semester penuh. Nah, ini berjumlah minimal 25 orang dengan jurusan yang sama, bisa dilakukan secara tatap muka full semua mata kuliah dengan biaya yang tadi sudah disampaikan juga di depan. Itu biayanya 2.200.000. Nah, jadi layanannya mahasiswa mendapat seluruh mata kuliahnya berbasis tutorial, mendapatkan modul, dan beberapa layanan akademik lainnya. Nah, terus UT juga menyediakan namanya layanan semi SIPAS. Nah, ini berbeda dari SIPAS penuh. Dalam sisi biaya lebih murah, 1.750.000. Bentuk layanannya 3 mata kuliahnya berbasis wajib tutorial, dan selebihnya bisa menggunakan layanan tutorial online.
Nah, terus ada juga namanya layanan SIPAS, sistem paket semester non tatap muka atau non TTM. Nah, ini biayanya lebih murah, 1.300.000 yang tadi sudah disampaikan juga sama Pak Iqbal. Seluruh mata kuliah bisa menggunakan layanan berbasis online. Nah, mungkin layanan inilah yang menurut saya sangat pas buat Bapak Ibu yang ada di pondok, tetapi bisa juga menggunakan opsi yang lain terkhusus buat mahasiswa, calon mahasiswa yang sudah pernah menempuh mungkin di D1, D2 atau D3 atau S1-nya sudah terus mengambil S1 lagi di UT. Nah, UT juga menyediakan layanan proses alih kredit. Nah, jadi ada beberapa mata kuliah yang mungkin sebelumnya sudah pernah ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya, kebetulan ngambil lagi prodi di UT, dan dilihat kurikulumnya ternyata ada mata kuliahnya sama dengan perguruan tinggi sebelumnya, itu bisa diajukan untuk pembebasan mata kuliahnya. Nah, jadi nanti ada proses pengajuan alih kredit. Nah, nanti dari tim fakultas yang akan meng-cross-check apakah mata kuliah ini bisa dibebaskan atau tidak. Nah, jadi ini juga merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Jadi tidak harus menempuh dari awal lagi kalau yang masukannya dari D1, D2, D3, bahkan S1. Nah, jadi ini terkhusus yang masukan selain SMA sederajat, itu bisa mengambil layanan non-sistem paket semester, jadi non-SIPAS. Nah, ini biayanya tergantung dari jumlah SKS yang diambil. Jadi perhitungannya tidak lagi paket, tapi berdasarkan kalian dari berapa SKS yang diambil di UT. Sesuai dengan ketentuan, satu semester maksimal 24 SKS. Nah, itu mungkin sedikit gambaran layanan SIPAS yang ada di UT. Nah, untuk pendaftaran, apabila kita sudah meyakinkan layanan apa yang akan diambil, terus jurusan apa yang akan dipilih di UT, nah jadi calon mahasiswa bisa mengakses di sia.ut.ac.id. Nah, di sini menunya ada register akun, jadi tinggal diklik register akun. Nah, di sini ada dua menu, pendaftaran calon mahasiswa, terus ada register akun untuk mahasiswa UT. Nah, jadi kita memilihnya pendaftaran calon mahasiswa. Nah, di sini setelah kita klik menu oranye tadi, akan diminta mengisi nama lengkap. Nah, nama lengkap kita isi. Saya coba. Nah, terus alamat emailnya kita isi. Nah, di sini kunci poinnya karena yang berkaitan dengan online itu sudah pasti ada kaitannya dengan email. Nah, jadi di sini Bapak Ibu pastikan bahwa email yang akan didaftarkan adalah email aktif yang bisa dibuka emailnya. Ada beberapa kadang kesalahan juga dalam penulisan, juga harus teliti karena setelah kita melakukan proses register tahap pertama ini ada inbox yang akan masuk ke email kita, kita akan diperintahkan untuk mengklik link verifikasinya. Nah, untuk password, ini adalah password bukan password email, nah tetapi password yang akan kita gunakan di aplikasi sia.ut.ac.id. Ini passwordnya bebas yang kira-kira menurut calon mahasiswanya memudahkan, jangan terlalu rumit, karena nanti juga akan sedikit menyulitkan pada saat proses login, karena terlalu rumit sehingga lupa dalam proses loginnya. Nah, memasukkan jumlah captcha-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, berarti kita ada sudah dinyatakan bahwa untuk link registernya sudah dikirim melalui email kita. Kita bisa buka inbox email kita. Nah, di sini contohnya sudah masuk di inbox email yang pada saat kita melakukan register awal. Nah, di sini kita buka isi emailnya.
Di sini kita ada diperintahkan untuk mengklik tautan link verifikasi. Nah, pada saat kita sudah klik ini, kita akan langsung dihubungkan ke aplikasi sia.ut.ac.id. Nah, untuk tahap ini adalah tahap dalam pemilihan program studi. Nah, di sini juga tahap awal kita akan diminta memilih UPBJJ. Nah, kebetulan tadi sudah disampaikan kita ada 39 UPBJJ. Nah, kalau kebetulan di Riau kita memilihnya Pekanbaru. Nah, terus untuk jenjang pendidikannya, kalau seandainya nanti salah satu dari bapak-bapak kiai yang ada rencana mau mengambil pascasarjana, ini bisa diambil pascasarjana. Terus kalau untuk ngambil strata 1 tinggal pilih strata 1. Nah, di sini kita akan diminta memilih fakultas. Nah, jadi contohnya tadi ekonomi syariah. Jadi kalau untuk mengambil ekonomi syariah berarti dia berada di rumpunnya fakultas ekonomi. Kita tinggal pilih fakultas ekonomi, terus pilih ekonomi syariah. Terus selanjutnya kita klik. Nah, ini kebetulan saat ini kita dalam proses belum buka untuk pendaftaran mahasiswa baru. Nah, jadi masih tutup karena kita baru selesai proses masa registrasi awal. Nah, untuk pendaftaran di bulan Juni itu sudah bisa dilakukan proses pendaftaran. Nah, ini apabila ini sudah dibuka menunya, calon mahasiswa tinggal klik registrasi, terus data pribadi dan registrasi data pribadi. Nah, di sini nanti halaman menu di tengah ini akan diminta semua identitas mahasiswa dari nama, tempat lahir, terus jenis layanan yang akan diambil, program studi, pendidikan akhir, terus nanti ada berkas yang akan diupload di halaman ini juga. Nah, seperti ijazah yang sudah kita scan, yang kita akan upload ke halaman websitenya SIA di akunnya calon mahasiswa. Nah, terus nanti ada formulir-formulir yang sudah kita sediakan di halaman SIA ini, mahasiswa tinggal download, print, terus isi datanya, terus di-scan kembali, kemudian di-upload lagi ke aplikasi SIA. Nah, jadi semuanya berbasis digital, jadi berkas tidak lagi dikirim hard copy-nya ke UT Pekanbaru. Nah, setelah proses ini sudah dilakukan, dari UT Pekanbaru akan melakukan validasi berkas calon mahasiswa. Apabila datanya sudah valid, maka dari timnya UT Pekanbaru akan mengeluarkan NIM mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa bisa melakukan proses langkah selanjutnya, melakukan registrasi mata kuliah. Nah, mungkin itu seperti itu secara alur singkat dalam proses pendaftaran calon mahasiswa baru. Nanti boleh kita buka sesi tanya jawab ya Pak Iqbal. Ada kira-kira yang mau ditanyakan, yang ragu, boleh kita bisa sharing di sini Bapak Ibu. Ya mungkin itu saja Pak Iqbal. Ya, terima kasih. Nah, untuk sistem belajarnya fully online itu kita buka satu lagi. Saya elearning.ut.ac.id. Nah, ini kita punya learning management system untuk para mahasiswa. Jadi tidak hanya Zoom, tidak hanya dikirim WA tugasnya, tapi kita punya learning management system. Kita lihat, kita masuk ke dalam. Silakan Pak Irwan, masuk ke dalam. 05 04 kali 71. Ya, R besar seperti kemarin. 2007. @kyong DJA 2007. Mohon maaf salah. Jadi program kita pun punya namanya learning management system. Jadi izin saya mau share langsung Pak Irwan. Iya Pak, boleh Pak. Saya yang akan men-share learning management systemnya. Nah, ini di Jawa bisa melihat semua e-learning.
ini kita bisa belajar dimanapun, kapanpun berada, dan kita punya aplikasi Android, kita bisa masuk ke pengguna, semua mahasiswa nanti akan punya ini, dan akan kita berikan akses passwordnya, dan itu pasti teman-teman bisa langsung terhubung dengan internet dan akan masuk ke learning management system kita. Nah, contoh, kayak ini adalah mata kuliah analisis jabatan, tuton divisif, saya sebagai tuton, dan manajemen kompensasi, dan ada perbandingan efisiensi negara. Kita bisa melihat mata kuliah perbandingan efisiensi negara kelas 12. Ini jumlahnya sekitar 50 orang di dalam peserta ini, dan kita semua udah ada 8 sesi, nanti kita akan mulai di bulan 4 sesinya. Nah, inilah materinya, dan ini sapaannya dan diskusinya. Mahasiswa tinggal menjawab diskusi, dan kemudian langsung kita berikan nilai dan mengupload tugasnya di session 3, 5, dan session 7. Jadi ini sangat fleksibel sekali, sangat mudah sekali, asal teman-teman masuknya, mahasiswa itu masuknya tidak di luar sesi, dan 24 jam, tapi deadline tanggalnya setiap minggunya harus on schedule. Tidak boleh menjawab sesi 1, di sesi 2 dijawab secara bersamaan. Itu karena sesi 1 sudah tutup, lanjut ke sesi 2. Dan sudah ada absensinya, seperti kita tatap muka. Jadi semuanya sudah ada absensinya di sini, klik, dan kita bisa klik menu absen. Nah, ini ada menu absennya. Jadi semua suplemen itu tinggal klik, semuanya sudah kita tampilkan di sini, Bapak Ibu. Jadi ini sekilas tentang learning management system, belajar jarak jauh, tidak hanya Zoom dan secara tiba-tiba, dan semua sudah kita siapkan learning management systemnya. Jadi inilah ciri khasnya Universitas Terbuka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita akan perjelas lebih jauh di pertemuan-pertemuan berikutnya, teknis seperti apa, intinya kita akan membuka atmosfer tentang UT, dan selanjutnya saya persilakan Pak WR4 untuk memberikan closing. Nanti tanya jawab kita akan layani setelah Pak WR4 memberikan testimoni penutupannya. Monggo Pak WR4. Terima kasih, Pak Iqbal. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa, Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Iqbal, Pak Profesor, dan para kiai semua. Waktu ternyata memang sangat cepat berlalu. Seperti saya sampaikan di awal, mudah-mudahan suatu hari kita bisa bertemu secara langsung, bisa di UBBJJ, tapi saya harap itu saya bisa ke Kebun Lengkeng, Pak Kiai. Mudah-mudahan bisa jalan-jalan ke Kebun Lengkeng dan bertemu dengan para santri di pondok pesantren yang lainnya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian yang saya sampaikan tadi ada beberapa hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Pak Iqbal, saya sangat senang, saya sangat terhormat bisa berada dalam satu forum bersama para kiai ini. Demikian dari saya, dan saya harapkan nanti kerjasama yang sudah kita rintis ini akan bergulir terus menjadi sebuah kerjasama yang berujung pada praktik. Jadi saya nanti berharap ada santri-santri dari pondok pesantren Seriau ini yang berkuliah di Universitas Terbuka. Sebagai tambahan bahwa kita juga sudah memiliki kerjasama dengan Pergunu, sehingga saya kira seperti tadi Pak Kiai sampaikan, aktif di Pergunu, semoga mudah-mudahan akan semakin mudah Pak Kiai kita menjalankan kerjasama ke depannya. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Terima kasih Pak Werbat, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita akan bertemu secara tatap muka, nantinya akan saya set jadwal dengan Prof. Mujahidin. Ini bagaimana kita membuat suatu acara yang memang benar-benar bermanfaat untuk anak-anak kita, adik-adik kita ke depan, menyongsong masa depannya yang formal tadi yang diminta oleh pemerintah. Insya Allah jikalau ini didengar oleh Bapak Gubernur dan itu insya Allah akan turut bangga bisa mengumpulkan jika COVID sudah mereda, santri-santri yang akan punya harapan besar bisa kuliah dengan sangat-sangat murah dan tidak mesti harus meninggalkan pondok pesantrennya. Monggo saya buka session pertanyaan, silakan. Siap, silakan di-unmute Pak Kiai. Buka dulu mic-nya Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kami dari PPTQ, Pondok Pesantren Tahfidz Quran Alisa Pekanbaru. Sangat terima kasih atas dibukanya acara ini karena menambah satu terobosan baru buat kami alumnus-alumnus yang sudah saatnya memilih kemana arah ke depan. Bahkan kami sendiri selalu menyampaikan kepada santri-santri kami agar tidak terlalu terfokus kepada fakultas-fakultas keagamaan, mengingat sedari kecil sudah ditempa dengan keagamaan, malah justru kami ingin mengarahkan kepada anak-anak kami, apalagi SLTA-nya kami di sini adalah SMK dengan kejuruan akuntansi dan TKJ. Maka tadi lebih dia berikan arahan ke akuntansi dan sains serta FKIP, karena 3 fakultas itu yang menjadi tujuan kami dari santri-santri Alisa. Untuk itu kami sangat respect, sangat antusias, sangat apresiasi dalam hal ini. Bahkan kalaulah dimungkinkan ada perkenan dari pihak UT, kami sangat mengharap untuk sesegera mungkin datang berkunjung kepada kami agar supaya dari kelompok anak kami tamatan ini nanti bisa kami arahkan ke sana. Di sisi lain saya sendiri juga ingin melanjutkan di S3-nya yang tapi tadi seperti doktoralnya belum ada yang jurusan kependidikan ya. Belum Prof. Insya Allah ke depan tahun depan UT sudah PTNBH Prof. Nanti akan kita Pak Yai akan kita coba explore yang lebih banyak variannya insya Allah. Okay. Mudah-mudahan UT akan semakin besar nantinya. Oke. Jadi kami mohon diberikan jadwal agenda dari pihak UT untuk ada audiensi atau ketemu dengan kami atau datang atau follow up-nya agar supaya tidak terlalu berlama-lama. Terima kasih dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nomor telepon saya dan brosur secara digital akan saya share ke para guru besar, Pak Guru Besar kita, Prof. Mujahidin, dan insya Allah saya siap menyapa para kiai di pondok-pondoknya sehingga lebih kita bisa beraudiensi langsung dengan para siswanya, membuka asumsi cita-cita mereka bahwa saya pun dulu waktu santri nggak kebayang mau menjadi seorang dokter kan. Nah, ya, alhamdulillah. Di belakang ini calon-calon semua ini calon semua ini. Adik-adikku semuanya mau jadi dokter kan? Siap. Iya, jadi dosen, jadi kiai, insya Allah kita bisa berdakwah dan memang kalau sudah ibarat kita dalam pikiran kita itu, kepala kita itu Al-Quran dan ilmu, insya Allah kata saya baca kitabnya di Pondok Pesantren Al-Mujadah itu, api pun malu untuk menyambar kulit kita. Gitu. Jadi terima kasih. Ya. Ketika dulu saya tesis oleh Pak Profesor Mujahidin dulu mengarahkan, Pak Kiai kan bisa baca kitab kan, bisa insya Allah. Kenapa sulit untuk membaca tesis? Ambil kitabnya Irsyadus Syari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian saya terjemahkan dan kemudian itu menjadi bahan tesis. Dan kemudian S3-nya dipakai oleh Ustadz Abdul Somad, luar biasa.
Pak Profesor menjadi inovatif. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini memang merajut semuanya, insya Allah. Ustadz Abdul Somad segala macam nanti kita bisa menyapa beliau. Ya, monggo. Yang lain silakan. Nanti insya Allah Pak kita akan di Kota Pekanbaru, insya Allah dalam waktu dekat saya akan skedulkan untuk bisa audiensi dengan para kiai di sana. Asyatid. Silakan yang dari Siak. Dari Siak Siak Sri Indapura atau dari yang lain, dari Kandis, monggo, silakan jika akan menanyakan hal-hal yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gus Robito. Ya. Pondok Pesantren Jabar Nur, Kandis. Nah, sekarang sudah ada tol sebentar itu ke Kandis itu. Iya. Jadi karena udah disapa pesantren di Siak, rasanya tidak afdol kalau tidak ikut nimbrung, bertanya atau ngobrol. Selamat pagi, salam kenal kepada moderator narasumber kita, Pak Wakil Rektor ya Pak ya. Saya baru bergabung tadi. Wakil Rektor 4. Alhamdulillah. Kemudian ada Prof Mujahidin, ketua kami FKPP Provinsi Riau. Kemudian ada Bapak moderator, saya belum kenal juga nih, Pak Iqbal Mustaful. Ya. Kemudian ada teman-teman, ada Kiai Abu Yazid. Assalamualaikum. Salam. Kemudian kawan-kawan yang lain, Ustaz Mantik dan lain sebagainya. Ya, karena saya lambat bergabungnya tadi karena saya di perjalanan, Pak Prof, Pak Wakil Rektor. Saya ingin bertanya tentang jurusan. Apakah di UT ada, apakah sudah ada atau ke depan bisa diadakan jurusan-jurusan yang kepondokan? Memang kita sudah tahu bahwa sudah ada Ma'had Ali untuk yang prospek pesantren. Tapi apakah UT ke depan bisa memfasilitasi jurusan-jurusan kepesantrenan? Apakah boleh? Karena dia UT di bawah ini ya, di bawah Dikti ya. Nah, itu yang mau kami tanyakan sehingga santri-santri yang kuliah di UT atau ustadz-ustadz bisa memilih jurusan yang memang sesuai dengan keilmuan lanjutan keilmuan di pesantren. Mungkin saya hanya ingin tahu apakah ada atau bisa diadakan jurusan-jurusan misalnya tentang fikih, usul fiqh, tentang hadis, tafsir dan lain sebagainya. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus atas pertanyaannya. Mungkin Pak WR4 bisa menjawab ini. Monggo. Baik, terima kasih Pak Iqbal, Gus Robito. Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, nanti ketika UT tadi Pak Direktur UT menyampaikan bahwa UT akan bergerak menjadi PTNBH, kita bisa membuka dan menutup program studi lebih mudah. Artinya bahwa kendali itu berada di program studi. Nah, program studi itu nanti akan bisa melihat pangsa pasar. Apabila misalnya pangsa pasar meminta ada program studi tertentu yang terkait misalnya tadi yang disampaikan, karena banyak pesantren di seluruh Indonesia, kita bisa membuka program studi itu. Jadi ya hal itu dimungkinkan ketika kita menjadi PTNBH. Satu lagi, karena kita juga sesama perguruan tinggi negeri, sebentar lagi akan ada namanya Universitas Islam Cyber. Universitas Islam Cyber itu yang menggagasnya itu adalah IAIN Syekh Nurjati di Cirebon, yang sebentar lagi akan bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri. Mereka itu akan mendorong menjadi Universitas Islam Cyber yang mungkin di dalamnya nanti akan ada program-program studi yang lebih cocok.
Tetapi sekali lagi karena ini kan pilihan, apabila nanti ada permintaan pasar, kita bisa membukanya. Gitu. Terima kasih. Ini akan menjadi menjadi masukan saya untuk didiskusikan dengan Wakil Rektor 1. Karena bidang akademik nanti akan saya sampaikan bahwa ada pasar yang membutuhkan bantuan universitas terbuka, para santri, para pengurus, pengasuh yang membutuhkan itu, insya Allah itu kita bisa realisasikan. Demikian. Karena ternyata banyak kiai-kiai kita yang belum S1 nih Pak Wakil. Jadi saya kebetulan dosen di salah satu STAI di Pekanbaru. Ada beberapa ya, walaupun kelasnya tidak boleh jauh ya, tapi mungkin untuk membantu kiai-kiai di pesantren itu. Jadi ada kiai yang memang belum S1 kuliah. Nah, dengan adanya UT ini sebetulnya membantu kiainya tidak perlu ninggalin pondok kan. Karena kita dari daerah pelosok misalnya pesantren itu ke kota kan cukup memakan waktu. Ya. Nah, cuman jurusannya kalau kiai-kiai kan kalau santri bisa lah jurusan teknik, jurusan informatika. Tapi kalau kiai paling tidak dia tentu ingin meneruskan nih jurusan agama. Mungkin siapa tahu ke depan UT bisa memfasilitasi, tadi ada kemungkinan dari serapan keinginan masyarakat. Ya. Jadi terbantu para kiai dan mungkin ustadz-ustadz yang ada di pesantren. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Gus Robito. Ini masukan yang sangat baik sekali, membangun. Insya Allah nanti kita bangun komunikasi dengan WR1. Mudah-mudahan PTNBH membuka peluang UT untuk bisa mandiri, lebih mandiri dan menutup dan membuka program studi yang sesuai dengan pangsa pasar kita. Terima kasih. Yang lain, monggo. Kiai-kiai dari memperkenalkan diri, Kiai Zainal Abidin Al-Amin, atau Pak yang dari awal bergabung, Kiai Hashim, atau Kiai Mujahidin El Muji, monggo. Jikalau memang semua sudah jelas, insya Allah akan kita sambung di silaturahim yang mendatang, yang memang benar-benar kita agendakan, dan insya Allah ini adalah momen awal, bukan berarti yang terakhir, tapi alhamdulillah ini adalah awal yang baik untuk merajut tali silaturahim bersama para forum kiai di Riau, dan mudah-mudahan ini bisa Pak Warek bisa kita kembangkan untuk seluruh Indonesia. Jadi kiai dari Riau bisa bersilaturahim di tatap muka secara virtual dengan seluruh Indonesia. Ini PR kita. Oke. Ya, silakan. Prof. Mujahidin, mungkin bisa ditutup yang masih sedang. Ditutup boleh, saya menambahkan sedikit, Pak. Silakan. Baik, Pak Rahmat. Jadi saran saya ini kepada Pak Prof. Barangkali bisa didata ini setiap di pondok pesantren itu ada berapa yang calon mahasiswa universitas terbuka yang potensial. Jadi kemudian yang perlu didata itu kan ada santri-santrinya. Selain santri-santri juga kan ada pengajarnya. Nah, ya pengajar ini tolong nanti didata juga Pak Direktur, apakah mereka memiliki pengalaman yang lain, pengalaman mengajar misalnya pernah sekolah dan lain sebagainya pondok pesantren. Nah, mudah-mudahan itu nanti kita bisa buat skema untuk recognize prior learning, sehingga misalnya untuk para pengajar ini atau pengasuh tidak perlu lagi mengambil beberapa mata kuliah. Misalnya saja ya, tidak perlu lagi mengambil mata kuliah pendidikan agama Islam. Gitu. Itu kan yang paling mudah misalnya. Sehingga ada dalam bahasa dagangnya itu ada korting. Nah, ada korting untuk mata kuliah tertentu, bagian diskon untuk calon mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman tertentu. Nanti teknisnya bisa kita diskusikan
tentu dengan skema-skema yang bisa kita kita buat, kita diskusikan bersama. Demikian Pak Direktur, terima kasih. Siap, terima kasih Pak WR4. Insya Allah nanti kita akan bangun komunikasi dengan Prof. Mujahidin untuk bisa mendata setiap pondok pesantren yang support untuk SDM-nya yang akan masuk ke UT, dan insya Allah akan kita akomodir untuk mata kuliah yang bisa kita alih kreditkan atau kita bebaskan sehingga mempersingkat mata kuliah yang sudah ditempuh. Jadi kalau semester 1 ada agama Islam, ada 6 mata kuliah, berarti kita cukup ngambil 5 mata kuliah saja. Mata kuliah agama Islamnya sudah dibebaskan. Insya Allah nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, barangkali masih ada pertanyaan, mungkin di last minute. Saya satu lagi boleh? Ya, boleh. Ini tadi Pak Direktur menyinggung mengenai CSR. Ya. Mumpung banyak kiai yang hadir di sini. Saya mohon doa nih Pak Kiai semua supaya CSR UT ini bisa bertambah. Ya. Amin. Bertambah, dengan bertambah itu kita bisa mengalokasikan, memberikan beasiswa para santri di Riau. Amin. Ya, mohon doa dari semua. Amin. Yang bergerilya Amin. hendak mencari CSR yang mudah-mudahan nanti kita bisa alokasikan untuk para santri di Riau. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak WR4. Insya Allah, nah CSR ini kita sudah pilot project, ada 2 kelas di Riau. Nah itu SPP-nya gratis, bukunya gratis, semuanya tinggal kuliah saja, dan dia bisa bekerja membantu orang tuanya atau di kebun, berkebun atau bekerja sebagai sales toko, semuanya bisa dulu sambil belajar dia di Sabtu dan Minggu, Sabtu dan Ahad. Silakan Pak Zainal, Kiai Zainal, monggo, sudah muncul. Diperkenalkan diri dari mana kita bisa bersua. Monggo Pak Zainal. Kiai. Di-unmute dulu Pak Kiai. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ini mohon maaf. Tadi ini lagi di Al-Ittifaq Bandung sekarang. Jadi kami sangat bersyukur banget Pak ini dengan adanya program UT ini, dan sangat membantu sekali terkait dengan guru-guru kita yang di daerah ini. Nah kita insya Allah kita yang dari Dumai nanti, saya kebetulan ketua FKPP Dumai, ya. Jadi nanti akan segera memberikan data terkait dengan calon peserta, ada calon beberapa mahasiswa, guru-guru atau santri ya yang ada di pesantren yang nanti bisa kita sampaikan datanya ke Pak Prof Mujahidin. Siap. Matur nuwun Pak Zainal. Sami-sami Pak. Nggih matur sembah nuwun. Nggih. Pak Mujahidin El Muji. Tadi kita panggil baru muncul Pak El Muji. Monggo Pak El Muji. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih Pak Iqbal. Alhamdulillah, barakallah. Ini mau sedikit tanya, barangkali ini kan dari ustaz-ustaz kami ini memang tamat-tamatannya ini bukan formal, memang murni dari pondok pesantren. Kira-kira yang sederajat itu masuk nggak ke situ, Pak? Ini kan banyak itu yang dulu-dulu nggak pernah berpikir ijazah, ternyata sekarang dibutuhkan itu legalitasnya. Sementara mereka ya nggak ke ini juga nggak persamaan nggak sih, gitu. Tapi memang pondok pesantren. Ya, insya Allah. Jadi terima kasih pertanyaannya Kiai Mujahidin El Muji. Jadi ini sedang nanti kita akan diskusikan karena sederajat itu minimal adalah paket C. Jadi paket C karena salah satu alternatif yang bisa para kiai yang memang contoh seperti ayah saya Pak Ahmad Fauzi, beliau adalah hanya tamat 3 SD. Jadi untuk waktu itu dari PP Muhammadiyah
ingin sederajat segala macam, ya beliau ngambil paket C. Kemudian candanya gini, Nang, dulu kalau bapakmu sarjana, sekarang sudah di Senayan katanya. jadi itulah apa ya, segala upaya akan kita akomodir, insya Allah dengan paket C nanti kita akan bisa masuk ke Universitas Terbuka, Pak Elmuji, Pak Kiai. Itu paket C saja, insya Allah dari daerah kita bisa bekerja sama dengan pelaku-pelaku apa ya, pendidikan paket C supaya kita bisa melangkah punya ijazah formal paket C saja itu bisa masuk untuk Universitas Terbuka, dan nanti prodinya silahkan pilih. Ya. Ya. Dari FKPP Pelalawan, ini ada ngecat, silahkan FKPP Pelalawan, tetangga kita Pekanbaru, 1 jam dari Pekanbaru. Monggo. Terima kasih Prof. Elmuji. Ini dari mana Prof? Pak Elmuji, Pak Kiai? Kampar. Wah, alhamdulillah. Kampar ya. Kampar di Kampar kiri atau Kampar kiri tengahnya? Kampar kiri tengah. Oh, dekat dengan ini ya. Kebun kelengkengnya Profesor. Wah, insya Allah kita sampai sana lagi lah nanti. Silaturahim. Monggo. Tadi ada Gus Robito, ada Pak Zainal, ada saya tidak bisa menyebut satu persatu. Silakan yang akan menyapa atau bertanya, kita akan selalu bisa mengakomodir, insya Allah masukan-masukan baik, kita butuh masukan dari para kiai, kritik yang membangun sangat bermanfaat bagi kami. Jika memang sudah tidak ada yang pertanyaan, insya Allah nanti akan kita follow up bersama Prof. Mujahidin untuk lebih lanjut, dan kontak personnya ada di Pak Irwan, di chat, tolong dikirimkan nomor telepon Bapak biar bisa dicatat, atau nanti saya kirim ke grup FKPP pusat sehingga nomor telepon saya bisa para kiai simpan dan langsung direct komunikasi dengan kami yang ada di UT Pekanbaru, dan akan kita follow up jikalau memang membutuhkan layanan untuk bisa kita sosialisasi di pesantren para kiai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih para asatid, kiai seprovinsi Riau, dan Bapak Wakil Rektor 4 Rahmat Budiman PhD. Salam untuk Pak Rektor, Prof. Ojad Darojat. Doa kami dari para kiai untuk UT, mohon dipimpin doanya para kiai, mohon dengan sangat hormat Pak Zainal dibantu nyuwun dungane, matur nuwun untuk penutup sekalian. Ya. Kok kula Pak Iqbal nih. Nggih, jenengan mawon. Doane lebih manjur, mustajab menjelang Ramadan. Amin. Nggih, nyuwun izin, minta izin kepada para kiai, para Gus yang hadir, juga Pak Direktur, Pak Iqbal. Jadi kami hanya mewakili untuk membacakan doa, dan ini merupakan doanya kita bersama. Mudah-mudahan niat baik kita senantiasa mendapat ridho Allah dan senantiasa mendapat pertolongan Allah. Amin. Serta membawa kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ashabil kiram. Wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa jami'i awliyaillahi ta'ala min masyarikal ardi ila magharibiha wa ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Thumma khususan ala hadhihi min hadhil jama'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka Allahumma bi qudratika ala kulli syai' wa bi istighna'ika an jami'i khalqik wa bihamdika wa majidik an tataqabbala minna ma bihi ta'awnak wa an tu'tiyana ma bihi sa'alnak bihaqil ismi azam wa bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa li asatidatina wa muallimina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai Zainal Abidin matur nuwun insyaallah sowan dalam ting dumai insyaallah alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan alhamdulillah semua bisa hadir dan bisa menyampaikan apa yang kita paparkan. Pak Rahmat Budiman yang sampaikan, kemudian insyaallah kita bisa sounding ke para santri kita, ke para asatid untuk ayo kita sama-sama meningkatkan sumber daya kita, sumber daya pondok kita, terutama sumber daya manusia, sehingga ke depan kita bisa punya instrumen-instrumen yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk berpikir formal. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata maupun ketidak sopan maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati para kiai. Insya Allah, alhamdulillah ini memang momen yang sangat baik, momen yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan berikutnya di forum FKPP seprovinsi Riau. Amin. Terima kasih Pak Werbat. Terima kasih. Alhamdulillah. Kami matur suwun Pak Iqbal. Ya. Pak Wer. Ya. Pak Yai. Ya. Monggo. Matur sembah nuwun. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih Pak Kiai.